最高の浄水掃除。 Oke, dari Pak Denny Wijaya. Pak, saya pabrik makanan nih. Air saya dari sumur kelihatannya jernih, TDS 250 ppm. Kalau saya cuma mau pakai RO doang, cukup nggak ya? Buat produksi air minum karyawan dan juga untuk cuci bahan baku. Wah, Pak Denny, jangan cuma lihat air kayak lihat jebetan dari jauh, Pak. Kelihatannya doang bening, tapi dalamnya belum tentu bersih. Ceki Check Out. Cek dulu baru check out. Halo, balik lagi di Ceki Check Out, tempat yang paling pas buat kamu kepoin perlengkapan bisnis dari Indotara. Karena apapun peralatannya yang penting ceki-ceki dulu baru check out. Sebelum Mincek jawab semua pertanyaan yang masuk, Mincek kasih tahu dulu nih, buat kalian yang ingin mengajukan pertanyaan di segmen Ceki Check Out ini, kalian bisa menulis pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom komentar YouTube atau kolom komentar di sosial media Indotara Persada. Dan bisa juga hubungi nomor yang ada di description box. Nanti pertanyaan kalian bakal Mincek kumpulin dan dijawab di episode berikutnya. Oke, kali ini Mincek bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang masuk di kolom komentar ya, seputar masalah pengolahan air. Langsung aja tanpa basa-basi, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, dari Pak Denny Wijaya. Pak, saya pabrik makanan nih. Air saya dari sumur kelihatannya jernih, TDS 250 ppm. Kalau saya cuma mau pakai RO doang, cukup nggak ya? Buat produksi air minum karyawan dan juga untuk cuci bahan baku. Wah, Pak Denny, jangan cuma lihat air kayak lihat jebetan dari jauh, Pak. Kelihatannya doang bening, tapi dalamnya belum tentu bersih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Pak Denny ya. Kalau air jernih dan TDS-nya di 250 ppm, ya memang kelihatannya aman ya. Tapi karena ini untuk industri makanan, Mincek pribadi saranin jangan ambil resiko ya, apalagi airnya dari sumur. Kenapa? Karena air yang kelihatannya jernih itu belum tentu bebas klorin, bau organik, ataupun logam berat. Kalau Bapak pakai RO doang, memang TDS-nya bisa turun. Tapi ada resiko sisa zat kimia atau bau ya. Jadi solusi yang paling baik itu pakai jenis yang IT series ya. Jadi di IT series itu lengkap, komplit, ada pretreatmentnya, ada quartz sand, carbon filter, dan juga resin ya. Yang bakal ngamanin kualitas air sebelum masuk ke membran RO. Jadi hasil akhirnya lebih stabil, aman buat produk makanan, dan tentunya sesuai dengan standar industri. Bukan soal jernih nggak jernih ya Pak, tapi soal kandungan di dalamnya. Yang berikutnya dari Pak Benny Santoso. Pak, tolong dong. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Waduh. Ini si Pak Benny butuh bantuan nih kayaknya nih. Enggak ya, Pak Benny nanya nih. Air buat chiller pabrik saya kok keruh banget kayak susu. Terus pipa pendingin juga mulai berkerak. Temen sih bilang tinggal pakai RO aja. Bener nggak tuh? Jangan salah langkah Pak Benny. Kalau air udah kayak susu, itu tandanya banyak partikel sama hardness-nya yang tinggi. Kalau Bapak langsung masukin ke membran RO doang, itu membran pasti langsung minta pensiun dini, Pak. Paling bener itu pakai yang IT series ya. Seperti yang tadi saya bilang, di situ ada quartz sand untuk menyaring kotoran-kotoran yang kasar, ada carbon filter untuk nyaring bau dan juga klorin, dan yang terpenting nih, resin ya. Resin itu untuk nurunin hardness. Baru setelah itu sangat-sangat aman untuk masuk ke membran reverse osmosis. Jadi chillernya bakalan lebih adem, pipanya awet, nggak boros spare part deh. Pertanyaan yang ketiga ada dari Bapak Indra Gunawan ya. Mas, pabrik saya pakai air PDAM. TDS-nya cuma 90. Airnya jernih, zat kapur aman. Nggak ada bau, nggak keruh. Buat minum bisa lah ya, langsung pakai RO. Wah, Pak Indra nih hoki ya. Air PDAM-nya kayak cowok mapan. Bersih, stabil, nggak banyak drama. Ya, kayak Mincek sih. Kalau air PDAM Bapak TDS-nya udah 90, jernih dan kandungan kapurnya itu aman, itu kondisinya udah bagus ya. Jadi untuk air minum menggunakan membran reverse osmosis aja itu sebenarnya sudah bisa dipakai ya. Kayak gini nih mesinnya. Cuma membran reverse osmosis saja ya. Kalau yang ini kan kita lihat lengkap nih depannya, ada 3 buah filter pretreatment lagi. Nah, dengan menggunakan membran reverse osmosis saja, itu sudah bisa menurunkan total padatan terlarut ya, atau TDS, dan juga bakteri. Tapi ingat, perlu diperhatikan juga bahwa biasanya untuk air minum di industri ataupun di hotel ataupun di pabrik itu standar kebersihan dan rasanya harus benar-benar terjaga.
Kadang ada klorin atau bau yang nggak terlihat dari penampakan air PDAM. Kalau ingin hasil air minum yang lebih bersih, segar, dan bebas bau, bisa pertimbangkan pakai tambahan pretreatment seperti karbon aktif. Namun secara dasar, membran reverse osmosis aja itu udah cukup kok untuk nurunin TDS dan menjadikan air PDAM menjadi air minum yang aman dan layak konsumsi. Oke, pertanyaan keempat dari Bu Erna Widiati. Mas, saya laundry hotel. Waduh, hotel di laundry? Keren juga nih si ibu nih. Maksudnya saya laundry untuk hotel gitu kali Bu ya. Nah, air sumur TDS 500. Airnya kalau saya kasih sabun busanya sedikit. Wah, busanya sedikit ya. Bisa lah ya pakai RO doang, asal rajin ganti membran biar hemat budget nih. Hemat budget ya. Nah, Bu Erna, laundry untuk hotel itu mah harusnya busa sabunnya banyak Bu, kayak konser K-pop ya, rame. Oke, ini pertanyaannya klasik banget ya, tapi penting. Jadi begini ya, kalau air sumur TDS-nya 500, apalagi busa sabunnya itu sedikit, itu tandanya airnya mengandung hardness yang tinggi ya, biasanya dari kalsium dan juga magnesium. Nah, dua mineral ini tuh musuh bebuyutannya sih membran RO. Kalau langsung pakai RO doang, mungkin awalnya itu bakalan jalan ya. Tapi jangan kaget kalau dalam sebulan 2 bulan membrannya udah mulai mampet ya. Karena mineral itu numpuk di membran, bikin penyaringannya makin berat sampai akhirnya performanya jadi drop. Dan satu lagi ya, air dengan hardness tinggi itu bukan cuma soal membran. Di laundry itu air kayak gini tuh bikin benar-benar sabun tuh jadi boros ya. Karena kenapa ya, susah berbusa tadi. Cuciannya terasa kaku, nggak lembut, mesin jadi gampang berkerak. Jadi saran saya pakai RO tipe IT series yang ada di samping saya ini. Komplit ya, quartz sand, ada karbon, ada resin, nih water softener. Ini yang paling penting untuk masalah hardness ya. Jadi sebelum airnya masuk ke RO, hasilnya udah lebih jinak ya. Jadi membrannya juga jadi lebih awet. Hasil laundry pun pasti lebih kinclong ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ya, hemat tuh bukan cuma di awal beli alatnya doang Bu, tapi harus mikirin jangka panjangnya juga. Oke, kita udah masuk ke pertanyaan yang terakhir, yang kelima dari Bapak Andi Gilbert. Mas, saya pabrik kertas. Air PDAM di sini TDS-nya 90. Airnya jernih, stabil. Kebutuhan air buat cuci roll mesin sama flushing tangki pulp aja. Kondisi hardness-nya juga bagus. Butuh filter apa ya? Oke, Pak Andi, pabrik kertas ya. Jadi air PDAM dengan TDS 90 itu tuh udah kayak karyawan teladan ya. Bersih, rajin, gak neko-neko. Apalagi tadi hardness-nya udah bagus ya. Itu udah mantep banget ya. Tapi tetap aja dia ada mineral ya, yaitu TDS-nya 90. Kalau untuk keperluan cuci roll mesin sama flushing tangki pulpnya, itu tuh membutuhkan membran reverse osmosis ya. Kenapa? Karena membran reverse osmosis itu betul-betul akan menurunkan TDS sampai dengan maksimal 99% ya. Jadi kalau TDS yang nggak diturunin, itu air yang melewati si roll mesin sama tangki pulp itu bisa meninggalkan kerak ya. Jadi lama-kelamaan ya mesinnya jadi bakalan rusak ya. Jadi walaupun hanya menggunakan membran reverse osmosis aja, itu airnya udah bisa lebih bersih, partikel halusnya keangkat dan mesin jadi lebih awet. Jadi nggak perlu pretreatment yang berat ya, karena air PDAM ini sudah stabil, nggak ada logam berat ataupun bau organik. Paling tinggal pasang PP spoon filter aja di awal, biar partikel kasar kayak pasir atau kerak itu nggak masuk ke membran. Seperti mesin yang di samping saya ini ya, membran reverse osmosis tapi udah ada PP spoonnya. Udah, itu udah cukup, udah aman. Nah, udah 5 pertanyaan nih kita bacain ya. Itulah tadi sekilas tentang permasalahan air dan juga Kusatsu reverse osmosis system. Buat yang tadi mincek bacain pertanyaannya, thank you banget udah nanya. Semoga makin paham ya soal air. Oke, buat yang masih bingung atau mau konsultasi gratis, tinggal DM aja atau tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu cekin. Kira-kira air kalian tuh cocoknya pakai unit yang mana. Kalau kalian pengen langsung punya unitnya, langsung aja hubungi tim sales PT Indotara Persada di nomor yang ada di deskripsi di bawah video ini. Atau buat yang pengen ketemu dulu sama unitnya dan ketemu dengan Mincek, bisa banget datang ke showroom Indotara yang tepatnya berada di Graha Indotara Persada di Pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Mincek tunggu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini dan tentunya subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan info-info seru lainnya. Oke, karena Mincek sudah menjawab semua pertanyaan kalian, sekarang saatnya check out.
Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.